Indonesia adalah salah satu negara penghasil beras terbesar di dunia. Namun dalam waktu yang sama, Indonesia juga masih mengimpor beras. Data menunjukkan, dalam periode tertentu, ratusan ribu ton beras masuk ke Indonesia setiap tahun. Dan ini menjadi sebuah ironi. Negara dengan jutaan hektar sawah, negara yang dikenal sebagai negara agraris, namun tetap bergantung pada beras dari luar negeri. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita benar-benar kekurangan beras? Atau ada masalah yang lebih dalam, yang selama ini tidak terlihat? Kita sering bangga menyebut diri sebagai negara agraris. Tapi bayangkan ini, Indonesia adalah produsen beras terbesar keempat di dunia. Secara logika, kita seharusnya memberi makan dunia, bukan malah mengantre untuk membeli beras dari luar negeri. Ada yang tidak sinkron antara julukan dan kenyataan. Indonesia dan beras hubungan yang tak terpisahkan. Beras bukan sekadar makanan. Ia adalah bagian dari kehidupan. Di Indonesia, hampir setiap hari, nasi menjadi makanan utama. Konsumsi beras per kapita Indonesia termasuk tinggi. Artinya, permintaan terhadap beras sangat besar dan stabil. Namun di balik itu, ada tekanan besar terhadap sistem produksi. Fakta produksi versus kebutuhan. Secara angka, Indonesia sebenarnya mampu memproduksi beras dalam jumlah besar. Bahkan pada beberapa periode, produksi bisa mendekati atau bahkan melampaui kebutuhan nasional. Namun masalahnya bukan hanya soal jumlah, melainkan konsistensi. Produksi beras di Indonesia sering mengalami fluktuasi. Dan penyebabnya tidak sederhana. Faktor yang tidak bisa dikendalikan. Salah satu penyebab utama adalah perubahan iklim. Fenomena seperti El Nino, kekeringan, banjir, dapat menurunkan produksi secara drastis. Data menunjukkan bahwa produksi padi bisa turun signifikan dalam periode tertentu akibat faktor iklim. Artinya, dalam satu tahun kita surplus. Di tahun berikutnya, kita bisa kekurangan. Risiko kedaulatan. Ketergantungan pada alam itu satu hal, tapi ketergantungan pada negara lain adalah ancaman kedaulatan. Jika negara pengekspor seperti India atau Vietnam tiba-tiba menghentikan ekspor karena krisis iklim di negara mereka, Indonesia bisa mengalami guncangan besar. Tanpa pangan yang mandiri, kedaulatan kita sebenarnya sedang dipertaruhkan. Lahan yang terus berkurang. Masalah berikutnya adalah lahan. Setiap tahun, lahan pertanian berkurang. Beralih fungsi menjadi perumahan, industri, infrastruktur. Akibatnya, kapasitas produksi menurun. Dan ini bukan masalah jangka pendek. Ini masalah struktural. Dan pertanyaannya, siapa yang mau jadi petani jika setiap tahun mereka justru merugi? Data menunjukkan mayoritas petani kita sudah berusia di atas 45 tahun. Anak muda lebih memilih kerja di pabrik daripada di sawah yang nasibnya tidak pasti. Jika regenerasi ini macet, siapa yang akan memberi kita makan 10 atau 20 tahun lagi? Produktivitas yang belum optimal. Menurut berbagai penelitian agribisnis, produksi beras Indonesia belum optimal. Bukan karena petani tidak bekerja keras, tetapi karena teknologi yang belum merata, kualitas bibit, akses pupuk, dan sistem irigasi. Dalam jurnal agribisnis disebutkan bahwa kebutuhan beras terus meningkat seiring pertumbuhan populasi, sementara produksi belum mampu mengejar secara konsisten harga beras dan pasar. Menariknya, impor tidak selalu karena kekurangan. Kadang, dilakukan untuk menstabilkan harga. Jika produksi turun sedikit saja, harga bisa naik drastis. Dan pemerintah harus menjaga agar harga tetap terjangkau. Disinilah impor menjadi alat kebijakan. Mafia impor. Namun, kita juga harus berani bertanya, apakah impor murni untuk stabilitas harga, atau ada pemburu rente di baliknya? Bagi segelintir pihak, mengimpor beras seringkali jauh lebih menguntungkan dan praktis daripada harus bersusah payah menyerap gabah dari jutaan petani lokal yang tersebar. Inilah yang sering disebut sebagai permainan di balik meja yang membuat petani kita sulit berkembang. Distribusi, masalah yang sering terlupakan.
Masalah lain yang sering tidak terlihat adalah distribusi. Indonesia adalah negara kepulauan. Produksi beras tidak merata. Ada daerah surplus. Ada daerah defisit. Dan distribusi tidak selalu efisien. Akibatnya, di satu tempat beras melimpah. Di tempat lain, harganya mahal. Kadang situasinya seperti ini. Di satu daerah, beras sampai melimpah. Di daerah lain, orang antre beli beras mahal. Seperti punya kulkas penuh, tapi makanan ada di rumah tetangga. Peran impor dalam stabilitas. Impor beras sebenarnya bukan selalu tanda kegagalan. Dalam banyak kasus, ia digunakan sebagai penyangga untuk menjaga stok, mengendalikan harga, menghindari krisis pangan. Namun jika dilakukan terus-menerus, ketergantungan bisa terjadi. Data terbaru menuju swasembada. Kabar baiknya, Indonesia mulai menunjukkan peningkatan produksi. Bahkan pemerintah optimis, Indonesia bisa tidak impor hingga 2026. Apakah kita sudah benar-benar aman? Namun pertanyaannya, apakah ini benar-benar aman? Atau hanya sementara? Karena jika faktor-faktor seperti iklim, lahan, distribusi tidak diperbaiki, masalah bisa kembali muncul. Solusi, bagaimana agar tidak impor lagi? Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Bagaimana caranya agar Indonesia tidak perlu impor beras lagi? Modernisasi pertanian. Pertanian harus berubah dari tradisional menjadi modern dengan teknologi digital, mesin pertanian, sistem irigasi pintar, produktivitas bisa meningkat, perbaikan irigasi. Air adalah kunci. Tanpa air, tidak ada produksi. Investasi di irigasi sangat penting. Karena banyak lahan sebenarnya produktif, namun tidak memiliki akses air yang baik. Perbaikan distribusi. Distribusi harus efisien. Dengan logistik yang lebih baik. Penyimpanan modern. Sistem transportasi yang cepat. Kesenjangan antar daerah bisa dikurangi. Perlindungan lahan pertanian. Lahan harus dijaga. Alih fungsi harus dikendalikan. Karena tanpa lahan, tidak ada produksi. Dukungan untuk petani. Petani adalah kunci. Mereka membutuhkan akses modal, teknologi, harga yang adil. Tanpa petani yang sejahtera, produksi tidak akan stabil. Diversifikasi pangan. Solusi lain, mengurangi ketergantungan pada beras. Dengan jagung, sagu, umbi-umbian. Tekanan terhadap beras bisa dikurangi. Dari semua ini, kita belajar satu hal penting. Masalah impor beras bukan sekadar soal produksi, tetapi soal sistem. Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan. Lahan, iklim, petani. Namun tantangannya adalah bagaimana mengelolanya. Karena kekayaan saja tidak cukup. Diperlukan strategi. Indonesia bisa mandiri pangan. Namun itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia membutuhkan perencanaan, kebijakan, dan kerjasama. Pada akhirnya, masalah beras bukan hanya soal stok di gudang, tapi soal keberpihakan. Apakah kita lebih memilih menyejahterakan petani luar negeri dengan terus mengimpor, atau mulai berinvestasi serius pada keringat petani kita sendiri? Menurut kalian, apakah Indonesia bisa benar-benar berhenti impor beras? Atau impor tetap diperlukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan dapat memberikan kalian pengetahuan lainnya. See you and bye-bye. Mago.